Bro, semua ngumpul dulu. Teman satu gua semua kita merapat dulu. Yuk. Ntar bersihin sepiting bisa belakangan. Lagi yang lain masih pada kenyang. Ini dulu penting. Gua tadi kan ke gua sebelah, niatnya mau minta garam, punya kita lagi habis. Nah, di perjalanan gua ke sono, tiba-tiba gua ketemu orang yang aneh banget. Aneh bin ajaib. Baru ini gua ngeliat orang kayak begini. Gua mau tongolin tapi lu pada jangan kaget ya. Bawa santai, nggak ada yang onar. Oke, ready ya. Santai, jangan panik. Tenang. Ini bukan binatang, ini manusia juga kayak kita, sama kayaknya sih. Dan ternyata pas gua tanya, ternyata dia ini tuh katanya cewek. Oh iya. Sekarang gua mau tanya, di sini ada yang tahu nggak cewek itu apaan? Serius gak ada yang tahu nih. Soalnya gue panik banget nih, takutnya dia nggak bisa pipis. Pas gue cek ya, dia itu nggak punya ini. Lah bener, iya serius. Dari pertama gue nemuin dia, onoannya udah nggak ada. Gue nggak tahu tuh apa dia mendelep ke dalam atau emang copot atau emang cewek tuh versi bongkar pasang, kurang paham tuh. Tapi ntar gimana dia mau pipis kalau nggak ada ini? Coba cek dulu masing-masing dah. Jangan-jangan ada yang cewek juga di kita nih. Bang, gede banget. Benar, punya semua. Iya bang, aman. Iya, gue juga ada sih. Gimana dong berarti nih? Kita nggak bisa tinggal diem loh. Ini kalau dia mau pipis lewat mana? Berapa loh urusan? Ada yang punya saran nggak? Enggak. Jangan disumpel sedotan, nggak ada lu. Itu bisa sih mungkin ya kita congkel keluar. Cuma masalahnya kita yakin nggak onoannya ngedelep ke dalam gitu. Ntar kalau emang nggak ada isinya nyongkel apaan lu? Ini mikir random aja sih, nggak tahu bisa apa enggak. Kita bisa nggak sih kayak kasih pinjem punya kita gitu? Bisa kali ya? Ntar dia pakai bentaran terus dia balikin lagi gitu. Ada yang mau jadi sukarelawan nggak? Coba sekali doang. Ntar kalau nggak bisa dibalikin lagi. Enggak bakal dipunyain dia. Lu kasih nama dulu aja dah biar nggak ketukar. Nih spidol nih. Nah udah, kita coba ya. Dia pipis loh ya. Pipis. Bro, nggak sakit bro. Berarti bener bre, cewek emang bentukannya gini. Untung belum dicongkel anjir. Mbak, mau tanya mbak, cewek kan batangnya nggak ada tuh. Terus kalau mau gimana mbak? Mau minum mbak? Saya ada minum nih, bersih kok. Lagi puasa mas? Oh iya oke. Lagi puasa, belum makan, belum minum dari sahur mas. Dari sahur. Itu lama banget guys. Itu kayak buat seorang wanita tuh itu lama banget gitu ya kan. Mas cowok gak mungkin ngerti sih gimana capeknya cewek gitu. Aduh, kamu pegel ya? Ih ampun, ya. Aduh maaf ya, aduh iya sayang. Mama minta maaf ya. Iya mama tahu kamu pegel, tapi udah habis bangkunya, udah gak ada lagi. Yang duduk juga semuanya yang layak duduk lagi. Semuanya cewek, ibu-ibu tanpa batang. Gak ada tuh yang cowok, yang masih seger, masih muda, gak ada. Yang keker, yang banyak duit, yang rajin menabung, yang kayak dia kalau berdiri tuh gak masalah. Gak ada deh, maaf ya. Mbak mau duduk mbak? Ya mas gak usah. Saya udah biasa kok berdiri, pegel, dan kecapean. Saya kan kerja di pabrik tuh. Itu saya kalau kerja tuh berdiri sampai 9 jam loh. Iya 9 jam, 9 jam. Jadi kalau dibilang capek sih ya capek banget tuh. Tapi ya gimana? Ya udah biasa sih, tapi capek banget emang. Tapi kalau dibilang capek banget sih ya sebenarnya udah biasa ya. Tapi capek banget sih emang. Mas paham gak sih? Kalau mau duduk saya berdiri nih mbak. Aduh mas gak usah. Saya tuh gak mau gitu ngerepotin orang gitu. Gak enak, kayak gak enak gimana. Tahu gak sih rasanya kita ngerepotin orang gitu kan? Masa ntar saya duduk terus mas berdiri, nanti mas kakinya pegel kayak apa yang saya rasain sekarang loh. Pegel banget mas, saya udah ngerasain. Gak apa-apa deh, gak apa-apa kok. Biarin saya aja yang pegel, capek, pengkor, jompo, tak berdaya. Ya udah saya diri ya. Jangan mas, jangan mas, mending Tuh, jangan Mbak, mas. duduk, Oh Mbak. iya makasih mas. Apaan tuh? Mama, dikit lagi tuh. Aduh, pegel. Iya mama tahu, iya pegel. Namanya kita harus berdiri tuh pasti pegel. Tapi kita jangan sampai ngerepotin orang lain. Biarin orang-orang semua nih bisa duduk dengan nyaman, damai, nggak pegel-pegel kayak kita gitu deh. Karena mereka semua tuh layak duduk semua gitu.
Coba aja ya, seandainya ada bangku minimal satu aja yang kosong, pasti kita nggak bakal kecapean kayak gini deh. Atau seenggaknya ada cowok lah, cowok yang merasa dirinya masih cowok gitu kan. Terus dia ngeliat kita gitu, mandang kita sebagai wanita. Aduh, coba aja ada. Mbak, mau duduk? Ih, nggak usah mas, nggak usah. Jangan ngerepotin mas. Kan mas jadinya mesti bangun dulu, terus berdiri di sini sambil pegangan. Terus saya dikasih duduk di sini sampai tujuan terakhir kan. Itu kan saya jadi senang banget gitu mas. Saya tahu sih mas, kalau saya senang tuh mas pasti ikutan senang. Cuman gimana ya, terlalu membahagiakan saya gitu kalau saya bisa ampe duduk di tempat yang mas lagi dudukin itu. Yaudah, saya berdiri. Loh mas, jangan mas, jangan. Tuh, Mbak, duduk, Mbak. Oh ya, makasih mas. Selamat malam kami ucapkan kepada para penumpang. Kita sudah sampai di stasiun akhir Stasiun Bogor. Periksa kembali barang bawaan Anda. Cok, tipek gua mana? Tipek. Lah, tipek. Tipek yang merah yang tutupnya hilang. Tipek. Oh, tipek. Iya, tipek yang merah yang tutupnya hilang. Oh iya ya, kan gue pinjam sama lu ya. Iya, makanya udah buruan gua mau pakai. Kayaknya tadi si ini pinjem deh. Siapa tadi ya? Siapa? Si yang bentukannya kayak kotok. Kita semua tai kotok anjir. Gak ada rambutnya. Kita semua digambarin nggak punya rambut, mohon maaf. Siapa ya? Cewek cowok? Cowok sih, seingat gue mah ya. Yang bener, cowok bukan. Ini ngapa gue jadi yang nyari dah? Lu dong tanggung jawab. Lah, kan tuh tipek lu. Tapi kan tadi lu yang pinjam. Tadi balikin kok kata orangnya tadi. Ya kan gue butuhnya sekarang bukan ntar. Ya lu minta aja sono sama tuh orang. Ya siapa? Ya nggak tahu. Oh, ini si Ipung. Ya benar si Ipung. Dari tadi kek. Oi, Pung, tipek gua malu kan? Oh, itu tipek lu ya? Iya, bener, yang merah yang tutupnya hilang. Nih. Kok nggak ada ya? Lah, kok nggak ada sih? Mana tipek gua, Buru? Tadi di sini, Bre. Tadi tuh di sini. Ingat coba tadi dikemanain? Nih, tadi kan gue pinjam tuh sama si Wahyu. Nah, gue pakai tuh. Begini kan pakainya. Nah, terus gue taruh di mari nih. Terus gue lanjut nulis. Terus gue post up di meja. Terus gue joget TikTok. Terus Rizky datang ke gua. Oh iya, bener Rizky. Tadi kata dia mau pakai tipek buat joget meja. Dan namanya gue orang bahaya. Gue kasih aja tuh tipek. Orang bayi bapak lu, tipek-tipek gua. Ki, tipek warnanya merah tutupnya hilang punya gua, balikin buru. Oh alah, gua kira nggak ada yang punya. Tadi abang cleaning service katanya mau pinjem, mau nyoret-nyoret belakang pintu WC. Ya namanya gua nggak bisa ngeliat orang susah ya. Ya gua kasih. Kasih berak aja lu sono. Tipek merah tutup hilang punya gua, balikin buru. Oh, yang merah itu ya. Iya. Dan tutupnya hilang. Iya. Dipinjem sama reman depan, Bre. Kasih pinjem aja semua, kasih. Tipek merah tutup hilang punya gua, balikin buru. Astronot Voyager 50 minjem tadi, Bre. Astronot, bos, astronot. Ya Allah, pengen nonjok orang gua. Tipek merah tutup hilang. Gua kasih ke Bilal tadi, kreatornya Teh Kotok. Sip. Tipek merah tutup hilang. Gua kasih, Bre, tadi ke penonton. Tipek merah tutup hilang punya gua, balikin buru. Tipe-tipe pemimpin negeri Kotok, jujur dan amanah. Dana 100M turun, Pak. Nih dia barangnya. Bagus. Kok 100M? Ini yang buat perbaikan jalan kan? Iya, itu yang yang di jalan utama Kota Kotok, Pak. Lah, saya kan bilang cukup 20M. Ngapain jadi cairnya banyak-banyak? Ya elah. Ya kan bisa buat yang lain gitu, Pak. Emang ada jalan lain yang rusak? Ih, bukan, Bapak. Ih, orang baru ya. Buat betulin yang lain, Pak. Contoh. Rumah saya kan selantai doang nih, Pak, ya kan? Nah, itu rusak kan begitu? Yang betul 3 lantai, betul kan? Ya. Nah, itu perlu dibetulin. Udah, itu aja. Ya, bisa buat betulin mobil kita juga sih, Pak. Itu wajib dibetulin itu dengan cara ganti sama Porsche, betul nggak? Ya elah, Pak. Intinya mah ini 100M harus habis, Pak. Kalau ntar di laporannya kurang, tahun depan dana yang turun kurang juga. Emang situ mau begitu? Oke, baik. Saya sudah mengerti. Kamu saya pecat. Loh, dipecat? Saya tidak mau ada tikus di kantor saya ya. Wah, jangan-jangan Bapak orangnya jujur dan amanah ya? Ya betul. Security, tenang dia. Goblok. Senang menerima kritik. Pak, nih lihat nih, Pak. Nih, Pak. Ini orang mesti dikasih paham nih, Pak, kagak main-main nih. Kota Kotok nih, kota Dajjal nih ya. Jalannya bolong-bolong semua. Sistem pendidikannya hancur gak karuan. Korupsi di mana-mana. Suap ya ampun dah, bukan mainan dah. Nih, Pak, sikat, Pak. Hoax semua nih, toke. Laporin. Intimidasi orang tuanya juga, jangan lupa. Baik. Saya mengerti. Tolong kamu sekarang rekam saya ngomong ya. Oke, bentar, Pak.
Sip, udah Pak. Kepada Mbak Bimbam, terima kasih atas semua kritiknya. Lah kok Kami segenap pemimpin cabang Kota Kotok akan segera memperbaiki lubang-lubang yang ada di jalan. Besok langsung kirim orang ya. loh Pak? Sekolah-sekolah akan langsung kami tindak. Tidak ada lagi plafon yang bolong. Tidak ada lagi WC sekolah yang baunya naudzubillah. Tidak ada lagi guru yang ganti password Facebook aja minta tolong sama murid. Lalu korupsi dan suap, kami akan segera merekrut agen rahasia khusus untuk memantau tindak korupsi dan suap. Dan hukuman bagi koruptor akan kami tambah. Di penjara di bawah tanah barang selokan 11 jamban. Dan dikasih makan bangkai tikus tiap hari selama 20 tahun. Udah selesai. Ih, laporin Pak, laporin. Kenapa malah ngedengerin? Lah tapi kan kritiknya bener semua. Dia udah ngata-ngatain kota sumber maksudnya kota tercinta kita loh Pak. Bapak mau diem aja gitu? Oke, baik-baik. Saya sudah mengerti. Kamu saya pecat. Loh dipecat? Di kantor saya tidak ada yang anti kritik ya. Wah, jadi Bapak selama ini orangnya senang menerima kritik? Jika tidak sanggup memimpin, lebih baik segera mundur dan angkat kaki dari sini. Security. Goblok! Selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Banyak bener nih motor. Wah iya dong Pak, ada 200. Wah, mantap. Kapan nih mau dibagi-bagiin ke masyarakat? Iya. Si Bapak, jokes Bapak-bapak keluar. Iya sih benar buat rakyat, tapi rakyat di kantor kita Pak. Loh, maksudnya ini gak buat masyarakat? Gini loh Pak, gini loh. Orang kita motornya udah pada butut semua loh Pak. Bapak tega ngeliat bawahan Bapak kemana-mana naik motor galon. Bapak tega ngeliat bawahan Bapak naik motor yang cuma bisa bawa Mbak Jamet. Bapak tega ngeliat. Sebentar. Motornya masih pada nyala kan? Ya nyala Pak, tapi gak nyala di hati kami Pak. Oke, baik. Saya sudah mengerti. Kamu saya pecat. Lo dipecat. Saya tidak suka ada penghambur uang di kantor saya. Daripada beli motor begini banyak, lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, untuk memajukan ekonomi dan stabilitas Kota Kotok. Wah ternyata Bapak selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Security. Goblok. Bre, cuma mau ngingetin, kali aja lupa. Tekotok tuh genrenya komedi. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Encu, baru sampai ya? Ya kek, mau minum dulu. Es batu di mana kek? Itu di freezer, ambil aja. Kek, Ya, Encu. itu pulpen kenapa dipajang kek? Oh, pulpen itu adalah pulpen legendaris. Cuma ada satu pulpen seperti itu di dunia ini. Kamu mau tahu kenapa? Iya mau. Jadi, pada zaman dahulu kala. Bre, pinjem dah bentar, pulpen. Ya ampun, kenapa masih sekarang sih? Pulpen pinjem bentar. Kamu buat apaan? Ya buat nulis, masa buat nyolok pantat orang, lu mau gue colok? Ya tapi ya pulpen gue cuma satu, bre. Gimana dong? Lagi gue pakai nih. Nah itu bukan pulpen lu tuh. Lah iya bener juga sih goblok. Ini kayaknya tadi nggak bisa deh. Ini habis ini tintanya ini. Mana ada pulpen tintanya habis. Lah ya bener. Dia mah nggak percayaan. Udah lah, buru. Pinjem pulpen bentaran doang anjir. Dih, nggak bisa beneran ya? Ini tintanya habis beneran, Bre. Ya, iya. Tadi kan gue juga bilang gitu. Gak mungkin, gak. Di dunia ini belum pernah ada pulpen yang dipakai ambil tintanya benar-benar habis. Selalu karena hilang, lupa taro, terus Dipinjam temen terus nggak dibalikin. dipinjam teman terus gak dipinjam semua teman kecuali gua, terus gak dibalikin. Ini kalau ditulis gak keluar tuh biasanya kalau nggak gara-gara diisap-isap, ujungnya kotor atau enggak dia tintanya habis. Hah? Seriusan udah habis? Tintanya habis. Kayak menjadi orang pertama yang punya pulpen yang tintanya habis. Dalam sejarah umat perpulpenan belum pernah ada satupun pulpen yang tintanya habis. Semenjak saat itu hidup kakek jadi berubah. Ini dia, Tony si pemilik pulpen yang tintanya habis. Silakan, ini piagamnya. Ini merupakan pertama dan satu-satunya rekor pemegang pulpen yang tintanya habis. Gak akan ketemu lagi sama yang kayak begini nih, 50 tahun, 100 tahun, tak kapan tahun kamu udah gak ngerti dah. Emang gimana sih Mas ceritanya kok bisa gitu? Pulpen Mas tintanya habis tuh kok bisa? Saya jujur sih cuma pakai aja ya. Kayak biasa aja gitu. Orang pakai pulpen gimana sih? Saya juga nggak sadar tuh kok tahu-tahu habis. Emang kapan
Kapan Mas pertama kali sadar kalau pulpen Mas tintanya udah mau habis? Ya waktu teman saya mau pinjem pulpen tuh. Saya kan orangnya nggak pernah ngasih pinjem pulpen ya. Tapi waktu itu teman saya main rebut aja. Tiba-tiba tintanya habis mbak. Oh, jadi justru itu nggak direncanakan ya Mas ya? Ya betul mbak. Ngalir aja gitu, tahu-tahu habis aja. Nah iya betul-betul mbak. Itulah sejarah pulpen yang legendaris itu. Sekarang jadi pajangan doang palingan. Oh gitu. Kek boleh pinjem nggak? Ya cuma ada satu. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kok cowok tuh punya 2 bentol permanen di dada mereka? Maksudnya aneh aja gitu, nggak kepake. Apakah itu termasuk produk gagal? Nggak mungkin. Apakah itu sebagai souvenir aja buat manusia? Kayaknya no. Gue pun awalnya bertanya-tanya sama kayak begitu. Dan ternyata jawabannya adalah memang kitanya aja yang kurang memanfaatkan bentol itu dengan baik. Maka dari itu, gue pengen kenalin lu semua bentol extender. Bentol extender adalah solusi dari semua masalah lo. Lu jelek, bego, bokek, nggak pedean, semua bisa diatasi dengan bentol extender. Cara pakainya pun gampang. Cukup dengan pasangkan ke bentol yang ada di dada lo, pilih mode yang lo suka, lalu putar berapa value yang lo inginkan, sampai maksimal juga bisa. Goks! Anjir bre, kalau tiba-tiba ganteng pakai susuk lu ya? Enggak kok, gue cuma lagi pakai bentol extender. Mas punya IG nggak? Mau aku follow? Mas, udah taken belum? Mau aku follow? Temen gue satu ini begonya nggak ketulungan, lihat aja deh. Aduh, 3 tambah 5 tuh 6 apa 7 ya? Bre, sini lo. Coba sekarang lo kerjain PR lo. 3 tambah 5 tuh 8, 21 kali 69 tuh 1449. 7 log 4 kali 2 log 5 tambah 7 log 49 per 25 sama dengan 2. Anjir, kejawab bang. Gocap aja bre, kalau nggak besok lusa gue ganti. Sama yang kemarin juga dah. Beneran ini mah nono bokis. Kemarin 5 juta aja lu ganti, gocap lagi lu pinjem berak. Kesini orangnya. Tolongin kan nih? Tolongin aja kali. Sini lo bre, sini. Apaan yang berubah? Gak ada apa-apa. Bre, bagi duit cepet bre. Lah boro-boro. Tadi aja gue minjem. Loh. Lah. Anjir, crazy rich bang. Nakuk mulu tuh muka. Ceria dong, ceria. Susah bre, gua tuh orangnya nggak pedean. Oh, nggak pedean. Sini lo. Lah. Siapa lawan gua? Siapa mau adu sama gua? Segera beli bentol extender. Tersedia di toko-toko online atau di Indo April terdekat. BTW ini bentukan barangnya kalau lagi di animasi aja ya. Kalau versi dunia nyatanya kayak gini. Salah satu dari kalian ada yang membocorkan data rahasia keluarga kita, dan aku tidak akan berhenti sampai pelakunya ketahuan. Tadi siang waktu mama ke warung Bu Eka, Bu beli cabai 3.000. Bu Indah, gimana udah ngisi lagi belum? Oh belum Bu. Nih Bu, kalau lagi terus ibu lagi di atas, lagi ibu jangan terbahan, duduk aja. Yang dari tembok atau di mana kek? Itu supaya nanti jadinya cowok Bu. Ngaruh loh, ibu pengen anak cowok kan? Pertanyaannya, dari mana Bu Eka tahu kalau aku lagi dan aku di atas? Itu papa rebahan. Siapa yang udah bocorkan ini? Ngaku. Bapak cerita ke siapa, Pak? Bapak nggak cerita ke siapa-siapa? Bapak cerita ke siapa, Pak? Enggak. Aku aja, Pak. Elah. Bapak aja nggak tahu kalau kamu lagi itu posisinya gimana. Karena Bapak kemarin join ya, baru tahu. Bener juga, reasonable. Yang tahu posisi kita lagi itu cuma Papa. Papa pelakunya. Enggak, Adek, kamu pernah masuk kamar Papa malam-malam kan? Aku. Jadi kamu pelakunya, Adek? Bukan, aku kan lihatnya Mama di bawah, bukan di atas. Beda sama kata si Ibu Eka. Aku bahkan nggak tahu apa itu. Sempat kepikiran sih. Mama sama Papa lagi ngapain ya? Tapi aku langsung kayak, udahlah, aku kan masih kecil gitu. Oke, reasonable. Tapi terus kalau lagi pas ibu ada di bawah, posisinya tinggiin Bu. Jadi bagian belakang ibu ditinggiin lagi pakai bantal atau guling. Dijamin Bu jadi cowok. Bukan, Mak, bener. Aku nggak bakalan. Alah, bocah sepik, Dek. Mulutmu harimaumu, kepolosanmu adalah aib keluargamu. Jadi benar kamu pelakunya? Bukan, Mak, bener. Aku nggak ngomong apa-apa. Bukan aku, Mak.
Siapa pelakunya? Jawab! Ya itulah laki lo, siapa lagi? Sembarangan ngomong. Ya sekarang siapa lagi yang tahu posisi lo pada kalau bukan si Eni? Jadi papa orangnya. Enggak, ngapain juga sih papa cerita-cerita? Ceritanya juga ke siapa? Nggak pernah papa cerita-cerita. Bapak? Neng, dengar bapak dulu, Neng. Aku nggak nyangka, Pak. Bapak kandung aku sendiri. Aku nggak nyangka. Bapak bisa jelasin, Neng? Bapak bocorkan data rahasia keluarga kita. Bapak sebarkan informasi penting keluarga kita. Aku nggak nyangka Bapak bisa tahu posisi aku lagi. Aku nggak nyangka. Tapi Bapak enggak, Bapak. Aku nggak nyangka. Loh? Aku pengen didapat anak cewek. Gimana ya caranya? Terus sama suaminya paling sering dia di atas sih. Posisinya ya kan ceweknya duduk gitu. Tapi kadang juga suka di bawah sih katanya. Emang bener ya posisinya nggak lupa anak bakalan sama cewek? Aku tahu solusinya. Suatu saat aku akan kasih tahu ke Duitnya. Kasus investasi bodong ya, dengan korbannya Adit dan diduga pelaku ibu sendiri ya, Bu Ira. Di sini saya mendapat laporan bahwa Adit menuntut haknya atas uang yang dia investasikan kepada Bu Ira, betul ya? Betul yang mulia. Oke, emang investasi apa tuh bentuknya? Coba ceritain dulu dari pertama banget. Jadi waktu itu hari pertama lebaran om aku dari Bekasi main ke rumah. Nah dia itu orang kaya banget yang mulia, bininya aja ada 5. Nah waktu dia udah mau pulang tuh, Mohon izin kita pamit dulu ya. Ya, main-main lagi kesini ya. Oh iya, hampir lupa. Dit, sini bentar, Dit. Nih, THR ya. Bilang apa sama si Om? makasih. Pinter. Ya udah, pamit ya. Hati-hati ya di jalan, perasaan gue gak enak. Tiba-tiba cewek ini langsung bawa aku ke ruangan kosong. Keuntungan dari menabung di mama itu ada banyak deh. Pertama, duit kamu kesimpan dengan aman. Kamu kan badannya memble, jadi kemungkinannya besar banget tuh kamu kena pala. Kedua, duit kamu gak bakalan habis gak karuan. Penting nih buat investasi jangka panjang. Dan ketiga, kamu kan masih bocil banget nih, kencing aja masih gigi 1. Kamu belum paham megang duit gede-gede. Jadi sambil nunggu kamu paham, duitnya kemariin dulu biar aman. BTW bukan THR dari om aku aja ya, banyak dari om tante aku yang lain juga. Tapi Aditnya udah nyoba nolak belum? Kayak Udah berkali-kali yang mulia, tapi dia terus-terusan maksa. Modus utama cewek ini tuh main iming-iming dan memberikan harapan-harapan yang besar. Tabung dulu aja duitnya, quote on quote sama mama. Nanti kalau udah banyak, kamu ntar bisa beli Tamiya sekaligus tracknya, boy. Biar setiap anak gak tuh. Ntar anak tetangga main mulu tuh ke rumah. Cuma saya nggak paham nih, emang kalau disimpan sama mamanya kenapa? Kan bagus kalau disimpenin. Enggak, masalahnya yang mulia, setiap kali saya tagih uang yang saya taruh di cewek ini, aku mau top up skin FF mak. Ngapain sih beli gitu-gituan, gak ada manfaat. Barangnya aja gak ada, gak bisa dipegang. Ya enggak. Aku mau beli kaset Digimon mak. Main lagi. Ngapain sih main mulu? PR udah kelar belum? Bulan kamu berapa kemarin? Lihat no si Budi anak tetangga, gak pernah dia main. Di sekolah ranking 1, kamu juga ranking 1 tapi dari ujung belakang. Padahal di sini udah ditulis jelas yang mulia bahwa dia wajib memberikan sejumlah uang yang saya minta saat saya mau tarik tunai. Nih lihat aja nih, itu tanda tangan dia tuh di materai. Waduh, ini bisa dipidana ini. Ibu kenapa nggak langsung kasih aja Bu duitnya? Yang mulia, saya kan orang tua. Dari dia belum ada aja, saya udah ada. Saya mesti dong ngarahin anak saya supaya nggak pakai duitnya sembarangan. Apa yang pengen dia beli tuh semuanya aneh-aneh. Emang Adit nyimpen berapa Bu totalnya? Ya. Ibu nggak tahu totalnya berapa? Duit aku berapa mak? Ya adalah berapa ratus ribu gitu. Duitnya masih ada di ibu nggak? Duit aku mana mak? Duitnya masih ibu pegang nggak? Ya, jujur, ada yang kepake sih emang. Ada yang buat toko listrik, buat air galon. Tapi saya udah komitmen yang mulia. Suatu saat pas suami gajian, saya bakal Woi Pak, Bapak bisa kerja nggak? Peja, santai peja. Ngomongin baik-baik peja. Santai, enak aja. Saya nggak bisa Pak, saya nggak terima Pak. Saya udah gede. Saya merasa effort saya nggak dihargain. Nggak ada harga diri saya lagi di sini Pak. Kamu ngomong apa sih peja? Bapak nggak Nih ngerti. Pak, lihat nih Pak. Plototin tuh sampai kenyang. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Nilai kamu bagus, 80. 80 nilai bagus. Hello. Bagus dari mana Bapak? Dari Hong Kong. Kalau 80 bagus, terus 90 apaan? Masih ada 100 sih BTW. Nggak usah cepet kebanyakan. Minimal sejak aja tuh 90. Oh iya, berarti kamu harus belajar lebih giat lagi. Belajar lebih giat. Hello. Pak, nggak usah ngajarin saya Pak. Saya kan pengajar. Nggak usah ngajarin saya. Saya punya cara sendiri. I want have my way. I have on my way. I have on ya itu dah pokoknya susah bener dah. Yang saya permasalahan itu bukan nilai 80-nya Pak, tapi yang saya permasalahan itu Jaka!
Nih Pak, lihat. Jaka 90, saya 80. Bapak bisa kerja nggak? Ya berarti kamu belajar aja sama Jaka. Belajar sama Jaka. Hello. Udah Bapak, saya kata juga nggak usah ngajarin saya Pak. Dia kan Gak pengajar. usah ngajarin saya Pak. Sekarang logika aja deh. Kenapa saya mesti belajar sama Jaka kalau saya bisa nyontek full 100% sama Jaka? Itu alasan saya juga sih kenapa sekarang saya ngomel-ngomel kan. Soalnya saya nyontek full nih sama dia nih. Tapi kenapa nilainya beda Pak? Bapak bisa kerja nggak? Kamu nyontek semua sama Jaka. Tanya deh, sono tanya. Jak, gue nyontek sama lu semua, betul apa betul? Apa? Mau ngelak lagi? Bapak bisa kerja nggak? Coba sini Bapak lihat. Nih Pak, lihat nih Pak. Plototin tuh HP kembung tuh mata, sampai beser sekalian. Ya kan? Sama semua kan? Saya nggak mau tahu ya Pak. Saya minta dihargain di sini Pak. Saya udah gede. Enggak, ini aja udah beda tuh. Nomor 13 Jaka A, kamu C. Dih, Jak maksudnya apa nih Jak? Gini Jo, jadi waktu itu Jak 13 apaan? C. Sip. Bentar. Salah, ini mah A. Ganti. Aduh, Bejo udah jawab C lagi. Jo. Ya elah, Parjo. Bobo lagi apa? Bobo. Aduh, gimana ya? Aduh, gua nggak usah lama-lama lagi. Tinggal 1 detik lagi. Ya Allah, Bejo. Aduh, gimana ini Bejo? Selesai tidak selesai, kumpulkan. Bejo, maafin gue Bejo. Oh, jadi gitu ceritanya. Gue bukan nggak pengen ngasih tahu lu, tapi udah nggak bisa. Gila, ini gila semua. Ini salah Bapak. Bapak itu kalau jadi pengawas ujian tuh tidur. Jangan celingak-celinguk. Jangan merasa paling bener, Pak. Bapak bisa kerja nggak? Ya udah Bejo, sabar. Bapak ganti aja nilainya ya. Nah, gitu dong. Kalau kerja tuh yang bener. Nih, Jadi udah ya. Ini apa maksudnya Pak? Angka 8 dicoret. Maksudnya saya dapat 0. Saya nggak terima Pak. Ini namanya pencemaran nilai baik saya. Saya udah gede. Pak, lihat nih. Ada apa Pak? Lihat aja sendiri. Ada salah nggak? Iya, lihat yang bener. Hello gengs, keluarga Kotok apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Woi, salam satu rasa, Itikiwir. Serius nanya, Itikiwir tuh apaan ya? Kurang tahu. Ntar kita tanya Mesita. Ya udah, kembali lagi di Kotok Reaction. Hari ini spesial gengs, gue mau bikin konten reaction. Tapi konten yang ini nih bukan konten sepele. Bukan konten yang kalau kata orang B aja. Bukan konten yang kalau lu tonton terus respon lu cuman enggak, jauh-jauh itu. Konten reaction ini belum pernah ada yang bikin sebelumnya. Baru ini doang nih, kagak ada nemu di tempat lain. Lo orang boleh cek lo channel-channel lain. Baru ini doang nih ada nih. Yaitu apa? Gue hari ini bakal reaction cewek gue selingkuh. Sonepek. Tuh cewek gue yang tuh. Nah tuh dia lagi sama cowok yang gue nggak tahu siapa tuh. Padahal tadi dia kata dia lagi di rumah. Tapi ternyata lagi iling di kafe bareng Lotnok lain. Lu tahu Lotnok gak? Balik. Yuk gengs, kita kepoin bareng perselingkuhan mereka. Itikiwir tuh apa lagi? Oke, jadi sekarang mereka lagi ngobrol-ngobrol aja tuh ya. Gue tuh pernah lihat nggak sih ya, tuh cowok tuh siapa ya? Kurang familiar sih, apa emang orang jauh lagi ya? Jadi cewek gue tuh emang suka main aplikasi ijo gengs. Jadi ada aja gitu temannya. Dih, rangkul-rangkulan. Dia nggak tahu apa itu cewek gue. Wah, menonton mereka melakukan adegan haram ini tuh membuat darah gue serasa mendidih. Taruh telur ya, coba pengen tahu. Matang bener, instan GPL. Nih pengen dulu lah, makan aja nggak apa-apa. Ntar gue kasih Mesita. Oh iya, boleh. Sama ini tolong sekalian. Sekarang udah saatnya gue gerebek kali ya. Sekarang lah saatnya gue labrak itu cewek yang lagi bareng Lotnok 1. Tapi sebelum itu jangan lupa like-nya ya, karena satu like kalian menjadi penambah semangat gue bikin konten lainnya. Kalau video ini tembus 10.000 like, gue bakal bikin konten nge-reaction Pak RT lagi mandi. Oke, gaskan. Sarah? Apa yang lagi kamu lakukan sama dia, Sarah? Apa aku nggak salah lihat? Apakah aku sekarang ini benar-benar sedang diselingkuhi? Betapa sakitnya hati ini melihat separuh hatiku mengkhianatiku. Gue udah natural loh sini. Kayak terlalu lebay gitu bre. Hah? Masa sih? Gak usah pakai segala puitis-puitis dah. Coba langsung ke marah-marah aja. Oh, oke. Ntar yang itu di-cut aja ya. Apa yang kamu lakukan sama dia, Sarah? Beb, ini apa sih? Gak usah banyak bicara. Lebih baik kamu jujur sekarang. Kamu selingkuhkan sama dia? Ya bener, tapi ini apaan sih? Jadi kita lagi mau bikin konten reaction, Beb. Nah ini tuh reaksi aku ketika ngelihat pacar sendiri lagi selingkuh. Pahami? Aku nggak terima. Aku mau kita putus sekarang. Bye. Beb, bentar dulu Beb, dengerin aku dulu Beb. Terus Beb. Yang dramatis coba. Nangis bisa nggak? Nangis aja, nangis. Aku ditinggal cowok aku. Aku ketahuan selingkuh. Dah, sip. Sekarang kamu baca ini ya. Segitu dulu guys konten kita kali. Gengs. Segitu dulu gengs konten kita kali ini. Komen di bawah kita bakal bikin konten reaction apa lagi. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi biar Ih, wajib coba parah
Apa itu mah beb 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 beb? Apaan tuh? Mesin cinta sejati. Ayo dong, coba dong, ayo dong, ayo coba dong, ayo coba yuk. Ketahui siapa cinta sejati Anda dengan mesin cinta sejati. Geger nih. Ah, nggak usah lah gini-ginian mah. Coba sekali aja beb, sekali doang. Ya. Musrik ini beb, musrik. Jangan percaya gini-ginian. Ikan iseng doang, sekali aja ya. Gak usah, udah. Gak usah, udah ngapain? Dih, Agung siapa? Maksudnya Agung anak kelasan kita. Hahaha, bisa. Jadi mesin apa bisa kebetulan gitu ya beb ya? Kamu ada apa sama Agung? Dih, enggak. Ngapa kamu malah jadi percaya? Musrik ini, musrik, jangan dipercaya. Oke, ya udahlah, yuk jalan yuk. Beb, kamu dong sekarang gantian. Musrik. Kan iseng doang. Sekalinya muncul bukan nama aku juga bodo amat. Benda mati tahu apa sih? Ya, beb ya. Ya udah. Agung anak kelasan kita. Ya nggak tahu, orang asal doang Beb, dia. kamu maho. Maho dari mana maho? Aku masih sange sama cewek. Terus kok dia bisa tahu kita punya temen namanya Agung? Kan udah dibilang musrik. Ini mesinnya rusak ini. Masa bisa keluar nama Agung 2 kali? Ngaco. Udah musrik ngaco lagi. Mas teknisi, ini mesinnya rusak nih. Masa keluar nama Agung mulu? Oh iya, maaf Mbak. Tuh kan bener rusak gak maho. Oh, ini bautnya kurang kenceng biasanya nih. Udah bener. Coba lagi ya. Udah nggak usah. Nyari gara-gara udah nggak. Dih. Jadi bener kamu ada apa-apa sama Agung. Jadi selama ini kamu main domikado sama Agung. Jadi kamu selama ini Enggak, goyang udah sitik bener jos sama ini. Agung. Tuh kan udah bener, udah nggak usah ngeliat lagi. Bisa-bisanya kamu main di belakang aku. Emang aku kurang apa? Maho lo najis. Maho, usah ngalih pembicaraan. Kamu udah ketangkep bahasa main di belakang aku. Kamu sendiri yang bilang ini mesin rusak, kamu makan omongan sendiri, omongan sendiri. Mas, Mbak, maaf masih rusak ternyata. Bentar ya. Oh iya bener masih rusak. Bener, masih rusak. Nggak Iya, mau aku pantesan kan keluar. nggak Iya, mau. bener, ngaco ini, Nggak ngaco, tahu ngaco. batang ya kali. Udah bener Bang. Udah nggak usah lagi dah, udah sekali lagi dah. Ya. Dih. Masih rusak Masih nggak nih, bener masih ini, ngaco. aku mulai Aku keluar. lagi Salah, nggak beres. ngaco. Maho lo Oh najis. jadi bener ya lu main sama Agung. Jadi selama ini kamu main domikado sama Agung. Jadi selama ini kamu goyang sitik jos sama Jadi pokoknya tiap bulan kangkung harus habis 100 karung, perkedel harus habis 300 kilo, ayam harus habis 5 ton. Woi kenapa bisa meleset lagi? Ampun bang. Udah saya usahain bang. Tapi gimana bang? Kan udah perjanjian, ini tempat udah gue bagusin, 50 juta udah lu pegang, mobil udah lu bawa pulang. Tapi kalau Ya bang maaf 1000 2000 maaf deh bang. Itu bukan belum gua usahain bang. Tapi emang sekarang warteg saya lagi disepikan orang bang. bodoh. Gua nggak mau denger alasan macem-macem. Pokoknya kalau sampai meleset lagi, itu semua yang udah gua kasih gua tarik semua. Ngerti lo? Iya bang siap bang. Ngerti kok bang ngerti. Udah, gua mau pulang dulu naik jet pribadi gua. Keterlaluan nih. Gua gak bisa tinggal diam nih. Gua udah mesti bikin perhitungan nih sama tuh orang. Silakan Bu. Terima kasih ya mas. Saya doakan mas. Goblok. Sampai kapan lo mau bagi-bagi makan gratis kayak begini ha? Ya selama saya bisa saya bagi-bagi Mas. Terus kalau selamanya bisa lo mau selamanya begini? Berarti gue selamanya sepi gitu. Gak boleh gitu lo. Lu nutut rezeki orang tuh gak? Tuh apaan sih tuh makanan tuh? Itu kayak makanan kebo. Bapak-bapak ibu-ibu jangan ngambil makanan sama dia nih. Ini makanan kebo bu pak. Sembarangan kalau ngomong. Saya udah berkali-kali mas ngambil makanan dari dia. Ya, berarti ibu udah berkali-kali dibohongin. Bu mohon maaf deh bu. Saya tuh udah sekolah ke warteg 5 tahun loh bu. Jadi pengetahuan saya tuh gak main-main nih. Saya tuh bisa terawang nih kayak iya nih ini kebun biasanya makan nih. Percaya kan? Pada percaya kan sama gua? Woi mas, gak usah rokes mas. Bilang aja job sepi ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, sorakin rame-rame. Sekali lagi. Mana orangnya? Bu, Pak, saya mesti bilang berapa kali saya tuh udah sekolah ke warteg 5 tahun, Udin. Mas, jangan bikin malu deh. Gua juga sama, Mas. Punya warteg juga. Udah sekolah ke warteg kan 5 tahun juga. Jangan takut job sepi, Mas. Yang datang ke dia tuh orang-orang susah. Ujung-ujungnya juga nggak bakal nyamperin lu. Enggak, bukan gitu. Saya nggak masalah apa. Justru saya pengen gini loh. Bagi orang-orang kayak saya nih, kalau jualan makanan itu negeri kotak udah memberikan SOP. Jadi selalu ada jaminan nggak berani macam-macam kita. Kalau seandainya doang nih, yang saya jual nih makanan kebo, itu saya langsung kena, Bu. Pak. Nah, sekarang kalau ternyata benar dia ngasih makanan kebo, ibu bapak pada
sadar gak? Dia ini tulus mas, orang-orang susah kayak saya jadi bisa makan. Kalau nggak ada dia, saya tiap malam masak batu mas. Dia bagi-bagi makanan gratis loh. Di kata siapa gratis? Kresek bayar kan lu? Maksud mas kresek 200 perak. Kalau dibandingin sama bayar pool di tempat mas, kira-kira enakan mana tuh? Ya elah, mesti banget aku jelasin nih. Ibu bapak tuh di tempat saya bisa pakai kartu warteg sehat, bisa gratis. Yang gratis kan makannya doang mas, kreseknya tetap bayar juga. BTW soal kartu warteg sehat, di tempat mas pelayanannya kayak gini nggak? Silakan Pak, maaf menunggu lama ya. Gak apa-apa Mas, saya udah kebantu banget. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Loh kok Mas yang terima kasih? Saya yang terima kasih lah. Enggak Pak, saya Pak. Saya lah Mas. Saya Pak. Gila, beda banget ya sama tempat lu. Cetas. Ya nyempil. Anjir, dikit lagi jancok. Itu orderan lu urusin dulu ya G. Gampang lantar, ntar gue di cancel sama dia. Kelamaan ntar performa lu turun anjir. Ya udah bentar. Halo. Halo, iya pak, udah di mana pak? Ya Mbak, hujan Mbak. Oh, hujan. Papa emang udah di mana? Ya masih di base camp. Hujan Mbak, gede banget mau. Loh, belum jalan. Ya namanya hujan Mbak. Tahu kan hujan? Yang RT Lundelang itu. Terus jadi papa jalannya kapan? Ya gimana Mbak? Hujan Mbak. Pernah lihat Cok, hujan jalan, nggak sih Cok. Mbak? Ya bentar. Emang bapak nggak ada jas hujan? Ya ada sih, tapi di jok motor. Nah itu ada, kenapa nggak pakai jas hujan? Ya kan motor saya di sono, kehujanan. Gimana saya mau ambil? Terus saya kehujanan, basah, pilek. Siapa bakal kerokin? Ini saya mau diantar nggak sih? Ya maunya sih gitu ya Mbak ya. Tapi gimana Mbak? Hujan. Terus saya jadinya nggak diantar? Ya diantar sih, tapi hujan Mbak. Ya kalau saya nggak mau diantar tadi, kenapa orderan saya diterima? Ya tadi belum hujan, sekarang mah hujan Mbak. Hujan kan suka begitu tuh. Turunnya nggak ketebak kayak cewek. Bapak yakin di sana hujan? Kok di sini nggak hujan? Loh ya berarti beda server kita. Ini badai Mbak, itu hujan es batu tuh petak-petek dari tadi. Terima aja ya G, lu main itu 60.000. Lah ngapain gue malam-malam ke Depok, pulang besok pagi gue yang ada. Jadi saya gimana bapak? Ya nggak tahu Mbak. Kok nggak tahu sih? Ya kalau saya tahu sih saya udah kasih tahu ya. Tapi ya nggak tahu Mbak. Bapak tuh niat ngojol nggak sih? Niat Mbak, niat. Tapi hujan Mbak. Ya udah, batalin aja dah, batalin. Apa? Dibatalin? Jangan Mbak, jangan di cancel Mbak. Wah Mbak. Enggak, gue nggak mau cancel. Lu aja yang cancel. Bercanda aja Mbak lah ini mah, bercanda aja. Mbak, jadi gimana Mbak? Gak tahu deh, hujan sih, jadi gak tahu deh. Gini Mbak, kalau boleh saya saran mah ya, Mbak cari driver lain aja. Enggak, gue tungguin lu aja. Ih, Mbak mah gitu deh. Nggak boleh tahu Mbak kayak gitu loh Mbak. Kan gue bilang juga apa, ambil aja lumayan, bingung diri kan lu. Gue tungguin antara lu datang atau lu cancel dah. Ih, Mbak, jangan loh. Niat saya kan udah mau nganter Mbak. Cuman alam berkata lain gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Gue ngerti, gue bisa ngerti. Cancel dah. Mbak aja deh yang cancel. Lu aja cancel. Mbak Lu aja. aja. Mbak aja deh. Lu aja cancel. Ambil buruan ya G, belum telat. Performa turun lo, sepi lo, mampus lo. Mbak tuh nggak boleh ngeganggu rezeki orang Mbak. Lu ya makanya cancel biar lu dapet orderan lagi. Saya punya keluarga yang mesti dihidupin Mbak. Mesti beli pampers biar anak bisa berak. Gak enak loh menahan berak. Mama saya juga baru hamil lagi. Mbak tega? Mbak bisa tega? Wajar bila saat ini ku iri dengan kamu yang bisa cancel orderan dengan mudah tanpa drama-drama. Bre, 5 menit lagi lo kagak ambil, fix performa lo turun anjir. Mbak cancel lah Mbak, cancel Mbak. Gak bisa, sorry ya gue lagi sibuk. Sibuk apaan? Sibuk bengong. Mbak ya Allah Mbak, astagfirullah. Ambil aja EG, gue bilang ambil aja. Cancel Mbak ya, terkira gue cuci dah, gue minum. Buruan ambil EG. Mbak. Buruan EG. Mbak cancel Mbak. Buruan, Mbak. buruan. Mbak. Performa turun. Ya udah. Gue datang. お兄ちゃんメッセージ Di cancel. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung terpencil yang sangat minim pengetahuan akan teknologi, hiduplah seorang lulusan SMA yang sedang kuliah IT di kota. Di waktu libur kuliah yang panjang, Agus sang anak IT menyempatkan dirinya untuk pulang ke kampung halamannya. Legenda mengatakan bahwa Agus sang anak IT memiliki mukjizat yang sangat unik. Dengan sentuhan ajaibnya, semua benda yang rusak langsung betul saat itu juga. Gus. Pak Sarno, kamu anak IT kan? Iya Pak. Itu printer saya di rumah kok nggak mau nyala ya? Bisa tolong benerin nggak? Waduh, kalau printer sih salah, kan anak IT. Agus sang anak IT tidak pernah angkuh dan sombong. Meskipun Agus tahu bahwa dia dapat memperbaiki segalanya, dia tetap tidak ingin menyombongkan diri. Kalau printer sih saya kurang ngerti ya Pak ya. Nah, kok kurang ngerti? Kamu kan IT. Ya beda sih Pak, saya IT-nya programmer. Ya kamu lihat aja dulu, kali aja bisa kan? Coba dulu.
Tuh lihat tuh, harusnya mah nyala ini yang ini nih. Tuh lampunya mati noh. Tidaklah mudah menjadi anak IT. Butuh menempuh pendidikan selama bertahun-tahun bagi Agus untuk bisa berada di level setingkat dewa. Oh itunya pak, saklarnya belum dicetek. Tuh pak, udah bisa. Wah, ternyata legenda itu benar. Semua yang disentuh Agus langsung betul. Enggak pak, itu saya cuma cetek onoannya doang noh. Wah, udah hebat, baik tidak sombong lagi. Itulah Agus, sang anak IT. Berita tentang keajaiban yang dimiliki Agus beredar begitu cepat ke penduduk kampung. Satu persatu penduduk kampung mulai mendatangi Agus meminta kemurahan hatinya untuk memberi solusi atas masalah mereka. TV saya nggak mau nyala, TV itu kan nggak pakai baterai ya. Saya udah colok itu, tapi masih nggak mau. Kamu bisa kan? Kamu kan IT. Nih lihat nih, tuh. Saya udah capek ini, mesti berapa kali pencet-pencet, sampai kram tangan saya nih. Ini loh bu, TV-nya harus nyala dari sininya dulu. Nah, coba. Wah, ternyata legenda itu benar. Agus anak IT bisa benerin segalanya. Saya punya meja nih di rumah. Tiap kali saya pakai buat makan tuh gempa bumi. Aneh banget, aneh banget. Ini kakinya pendek sebelah pak. Ganti dulu nih pakai ini nih. Tuh, udah ngawalin ya. Wah, ternyata legenda itu benar. 5 tahun saya nikah, belum juga dikasih keturunan. Kamu bisa betulin istri saya nggak? Bisa kan? Kamu kan IT. Bos, mohon maaf. Apa hubungannya belum punya anak sama IT bos? Gimana Gus? Beres? Nih, lo lihat nih. Udah garis 2 ya. Wah, ternyata legenda itu benar. Cuma butuh sedikit sentuhan Agus, semua langsung betul. Sering dikucilkan, selalu diremehkan. Mereka semua bagikan kulit lupa dengan kacang. Aku, botol air mineral. Dan inilah kisahku. Memiliki harapan yang tinggi untuk dapat berkumpul bersama kaumku di tempat sampah. Namun takdir mengantarkanku ke tempat yang selalu diserba-salahkan oleh mereka. Banjir lagi, banjir lagi. Memimpin negeri kotor tuh kerjanya apaan sih? Kisahku berawal dari seseorang yang membeliku di warung kelontongan. Bang, botol air bang. Penantian yang terasa seperti tak berujung kini memberikan jawabannya. Akhirnya aku dapat menjadi manfaat yang baik. Namun, air susu dibalas air tuba. Mana tempat sampah? Aduh, jauh banget. Aduh, gak mampu gua. Gak kuat. Maafkan aku botol. Aku pergi. Bukankah tugasku kini sudah selesai? Bukankah sekarang seharusnya aku sudah tenang di dalam tempat sampah? Kecewa, terhianati, terbohongi. Namun aku hanyalah sebotol air mineral. Saat harapanku sudah mulai pudar, aku melihat secarik harapan yang bersinar terang datang dari mas-mas baju oranye. Angkat aku, bawa aku pergi, bawa aku. Aduh, kampret. Anak lo ajar lo. Aku, botol air mineral, dan inilah kisahku. Selama aku diisi pasir dan dijadikan bola sepak sama anak-anak, selama itulah aku harus bersabar dan mengurungkan niatku untuk bisa pergi ke tempat sampah. Aku bagaikan ikan yang mengikuti arus, lemah, bodoh. 8 tahun sudah aku menjadi saksi atas kegigihan abang tukang bakso yang membuka usahanya. Perut kenyang, wajah ceria, hati damai. Meskipun aku kedinginan di sini, aku tetap bersyukur karena masih bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Namun itu semua berakhir saat usaha si abang bangkrut. Mungkin benar dunia ini terlalu indah untuk menjadi surga. Mungkin benar bahwa kita tidak bisa menaruh harapan terlalu tinggi kepada dunia ini. Bagiku, tempat sampah itu sekarang hanyalah dongeng semata. Tidak ada sampah yang pernah sampai ke sana. Banjir lagi, banjir lagi. Pemimpin negeri kotor tuh kerjanya apaan sih? Seandainya aku bisa memilih, aku juga ingin berada di tempat sampah. Seandainya aku bisa memilih, aku akan terbang, menghampiri orang itu, dan berkata kepadanya, "Gak usah nyalahin pemimpin negeri kotor, lu yang buang gua anjing, goblok." Rumah salah satu warga kampung Kotok RT 3 dibakar habis oleh warga sekitar. Warga telah mengaku Yusuf atau yang akrab disapa Ucup memiliki kelakuan yang selalu membuat geram warga. Padahal Ucup sudah berkali-kali diperingatkan.
Saya sih udah nebak mas, cepat atau lambat pasti ini rumah bakal dibakar warga. Alasannya apa Pak yang bikin warga pada marah? Ya gimana nggak marah mas, kemarin aja, baru kemarin banget, dia baru aja balik dari kampung, tiba-tiba dia ketok-ketok rumah saya, ganggu saya yang lagi sibuk bengong, ganggu banget mas. Dan ternyata alasan dia datang mau ngasih oleh-oleh apa ya kemarin, roti unyil Bandung, baik hati banget kan, padahal jelas-jelas saya lagi diet, malah dibawa makanan kesukaan saya. Dan gak cuma itu, dia juga ngebawain mainan buat anak saya, baik hati banget kan. Saya kan jadi ngirit, jadi nggak perlu beliin anak saya mainan lagi. Kesel nggak sih mas kalau jadi saya, kesel nggak? Menurut penuturan warga, kebaikan-kebaikan Ucup sudah sangat amat kelewatan. Sikap Ucup yang tidak mencerminkan tetangga sesungguhnya inilah yang memicu amarah warga hingga berani membakar rumahnya. Mirisnya, Ucup sudah tinggal di Kampung Kotok dari semenjak 5 tahun lalu. Dan selama itulah Ucup beraksi menyebarkan kebaikan kepada semua tetangganya dan melupakan keutamaan menjadi tetangga yang sebenarnya. Dia udah berani-beraninya ngehina saya mas. Pas kemarin dia baru masang wifi, baru aja dipasang, abangnya lagi pasangin. Tiba-tiba dia ngomong, "Mbak, kebetulan kan rumah deket sama saya. Mbak, kalau mau pakai wifi saya pakai aja." Passwordnya dia langsung ngasih password ke saya. Padahal saya gak minta. Passwordnya panjang lagi mas, ini nih. Pengalihan spasi isu, spasi membatalkan, spasi hukuman, spasi mati. Saya kan jadi gak perlu beli kuota lagi. Kasian loh mas, teman saya yang punya counter pulsa jadi kurang 1 pelanggan. Terus kan juga saya kan agak adiktif tuh mas kalau udah main TikTok. Yang ngeberhentiin saya main tuh cuma kuota habis. Ini sekarang jadi gak ada berhentinya, merugikan banget kan. Pantes satu orang rumahnya dibakar, merasakan warga. Semenjak kedatangan Ucup, Kampung Kotok dinobatkan sebagai kampung terbersih di negeri Kotok. Hal itu terjadi karena Ucup rajin bersih-bersih dan selalu membuang sampah pada tempatnya. Bahkan terkadang rumah warga lain halamannya dibersihin sama Ucup tanpa diminta, membuat sebagian besar warga geram karena tetangga sejatinya membuang sampah ke halaman tetangganya yang lain. Ya gimana ya, awalnya sih saya coba-coba. Saya kan baru mas di tetangga orang, biasanya tinggal di hutan saya. Mana saya tahu kalau tetangga itu harus rese. Kita kalau minjem duit sama tetangga harus Balikin. Salah, jangan dibalikin. Kita kalau udah minjem duit tetangga itu udah mutlak duit kita, 100% hak kita udah. Kita kalau dangdutan harus Kecilin suaranya. Salah lagi. Gedein volumenya, paling gede, paling mentok, rata kanan. Tengah hari bolong atau tengah malam. Tengah hari bolong. Salah lah. Aduh, udah lu balik ke hutan lagi aja lah.